Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten, kemudian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada audiensi kali ini, ya. Audiensi ke Dinas Pariwisata ya untuk sertifikasi halal pelaku usaha di desa wisata untuk peningkatan Indonesia Muslim Travel Index ya atau IMTI 2026. Perkenalkan, kami dari LP3H EWI atau Edukasi Wakaf Indonesia yang beralamatkan di Yogyakarta. Kami tim ada 5 orang untuk pendamping pelaku usaha ya untuk di desa wisata. Kami akan presentasikan terkait dengan hal tersebut ya. Mudah-mudahan kami bisa mewakili dari LP3EWI untuk menyampaikan apa yang menjadi visi dan misi kami di dalam mendampingi sertifikasi halal di pelaku usaha di desa wisata. Maksud daripada audiensi adalah melakukan koordinasi kerja terkait dengan program sertifikasi halal bagi pelaku usaha di destinasi wisata, khususnya di desa wisata yang ada di Kabupaten dan Kota Klaten ya. Koordinasi terkait dengan hal tersebut ya, agar kami benar-benar bisa ya diterima di Kabupaten Klaten. Dan tujuannya meningkatkan Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI dengan melakukan pendampingan sertifikasi halal self declare secara gratis dengan fasilitasi dari BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai parameter halal service. Target sertifikasi halal destinasi wisata, 100% pelaku usaha yang produk atau jasanya terkait dengan barang konsumsi dan barang gunaan dapat tersertifikasi halal untuk mempersiapkan wajib halal Oktober tahun 2026. Mana sebelumnya wajib halal ini tahun 2024 karena kebijakan kemudian berubah menjadi tahun 2026. Periode pelaksanaan yakni di bulan Desember tahun 2025 sampai dengan Maret tahun 2026, di mana bila seluruh pelaku usaha telah tersertifikasi pada sebelum Maret 2026 maka program dinyatakan selesai. Kemudian berikut adalah surat rekomendasi yang kami dapatkan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, di mana EWI dalam hal ini dipercaya oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk mendampingi para pelaku usaha di desa wisata di 15 provinsi ya. 1.500 desa wisata di 15 provinsi atau bisa berkembang ya. Artinya kami memberikan layanan sertifikasi halal gratis bagi pelaku desa wisata ya. Mengapa pelaksanaan sertifikasi halal di desa wisata adalah LP3EWI ya, Edukasi Wakaf Indonesia? Karena kami sudah mendapatkan pengakuan penghargaan dari untuk di tahun 2025 terkait dengan yang terbaik dibandingkan dengan LP3 yang lain ya. Sebagai LP3H kategori penyerapan kuota sehati terbanyak pertama sampai dengan acara rapat kerja nasional ya. Kami dari LP3 yang lain sekitaran ratusan LP3H, LP3EWI ini yang terbanyak untuk penyerapan kuota sehati. Artinya P3H di EWI ini semuanya aktif untuk melayani para pelaku usaha untuk membuat sertifikasi tersebut ya. Kami berhasil ya. Kemudian berikut adalah secara grafik dari Agustus sampai dengan Oktober ya, di mana selama 3 bulan tersebut ya kita dipilih untuk mendampingi di 5 provinsi, ada 20 desa wisata, ada 438 pengajuan sehati, terbit 418 sertifikat ya. Jadi dari 438 terbit 418, itu hampir 100% kalau kita lihat. Kita berhasil mendampingi pelaku usaha untuk membuat sertifikasi halal.
dari target yang tidak terlalu banyak ya. Berikut adalah P3W saya terbanyak di 20 desa wisata ya. Ada Bapak Ahmad Fauzi Alidrus ya dari Mataram, kemudian Aswin ST dari Deli Serdang, kemudian Sumiati dari Tanjung Pinang ya. Itu adalah nama-nama P3W yang telah berhasil mendampingi pelaku usaha desa wisata untuk periode yang pertama. Untuk 1.500 desa wisata ini adalah periode yang kedua ya, periode yang kedua atau sesi yang kedua. Karena mungkin dari Kementerian Pariwisata masih mencoba dulu kira-kira LP3E ini sanggup atau tidak diberikan amanah. Namun alhamdulillah P3W berhasil mengemban amanah tersebut, bahkan melampaui dari apa yang ditargetkan. Tahapan pelaksanaan sertifikasi halal di desa wisata yang pertama adalah penunjukan tim pendamping, ya, penunjukan tim pendamping halal desa wisata dengan surat keputusan LP3EW, kemudian audiensi dengan Dinas Pariwisata dan kelompok sadar wisata. Jadi kami akan audiensi dengan Dinas Pariwisata, kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, kemudian kami juga akan komunikasi audiensi dengan Dinas UMKM, kemudian juga Kementerian Agama ya atau KUA untuk hal tersebut. Kemudian tahapan selanjutnya adalah sosialisasi sertifikasi halal, self-declare, dan reguler secara holistik ke pelaku usaha desa wisata. Selanjutnya, tahapan terakhir adalah monitoring dan evaluasi progres pelaksanaan sertifikasi halal di desa wisata. Berikut adalah tahapan kami, tahapan kerja kami untuk mendampingi pelaku-pelaku usaha di desa wisata. Berikut adalah contoh-contoh surat tugas ya, surat tugas untuk sertifikasi halal desa wisata pendampingan. Kami bekali masing-masing petugas kami di tiap-tiap kabupaten dengan surat tugas sehingga ini memang resmi gitu ya. Kemudian ini kebijakan tadi bagaimana kami sampaikan bisa berkembang dari 1.500 desa wisata bisa berkembang bila mana ada desa atau destinasi wisata lainnya di kabupaten kota yang perlu dampingi sertifikasi halal akan dilakukan dengan gratis oleh pendamping P3EW bila mana ada. Kemudian sertifikasi halal bagi pelaku usaha desa wisata mewujudkan destinasi wisata ramah muslim dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta pendapatan daerah. Ya. Jadi demikian mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan rencana kami untuk mendampingi pelaku usaha di desa wisata sehingga harapannya dengan adanya sertifikasi tersebut kemudian desa wisata tersebut akan lebih maju ya, lebih terpercaya, produk-produknya halal. Kemudian kita juga akan berlanjut ke pemberian modal halal juga ada program dari AWI ya setelah kita pembuatan sertifikat halal kemudian pemberian modal halal kemudian transaksi keuangan halal semua itu akan kita sosialisasikan kita berikan kita adakan pendampingan kepada pelaku-pelaku usaha sehingga harapannya pelaku usaha ini bisa mandiri kemudian sejahtera itu juga akan berpengaruh kepada pendapatan daerah. Mungkin demikian yang bisa kami presentasikan. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati ya. Ada kurangnya kami mohon maaf. Kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.